Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Lefadila dengan NIM A11 2023 15001. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan laporan saya, yaitu pengembangan sistem informasi bank sampah berbasis web untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat pada Kelurahan Bulusan, Kota Semarang. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan sampah yang menjadi tantangan serius di masyarakat. Meskipun konsep bank sampah telah diterapkan sebagai sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses informasi mengenai cara pengelolaan sampah, pemilihan sampah, serta nilai ekonomi sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan kondisi di bank sampah RT 4 RW 4 Kelurahan Bulusan, penyampaian informasinya masih dilakukan secara sederhana dan sebagian besar kegiatan pengelolaan masih bersifat manual. Akibatnya, masyarakat belum memiliki sumber informasi yang dapat diakses secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka memiliki keterbatasan karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut. Informasi yang disampaikan juga seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit diakses kembali ketika dibutuhkan. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu media informasi yang mampu menyediakan edukasi dan informasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem informasi bank sampah berbasis web yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pengelolaan bank sampah RT 4 RW 4 Kelurahan Bulusan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi pengelolaan sampah akibat belum tersedianya sistem informasi berbasis web yang dapat diakses secara mandiri. 2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi bank sampah berbasis web yang sesuai kebutuhan pengguna dan dapat diterima dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang dapat diuji secara fungsional melalui black box testing dan penerimaan pengguna melalui user acceptance testing atau UAT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang sistem informasi dan pengelolaan lingkungan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi pengelolaan sampah secara lebih mudah. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Pada bagian landasan teori, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bank sampah, partisipasi masyarakat, dan sistem informasi berbasis web. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan data transaksi bank sampah, evaluasi program sampah, atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, masih sedikit penelitian yang mengembangkan sistem informasi bank sampah sebagai media informasi dan edukasi yang mendukung pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Itulah tadi yang menjadi research gap atau celah penelitian. Penelitian ini kemudian didukung oleh beberapa teori, yaitu sistem informasi yang menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengolah dan menyampaikan informasi secara efektif. Ada website, khususnya website dinamis yang memungkinkan informasi diperbarui secara berkala dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Teori bank sampah yang menjelaskan fungsi bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah sekaligus pemberdaya ekonomi masyarakat.
Ada teori pengelolaan sampah dan berisi 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Teori pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan informasi dan edukasi yang mudah diakses merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dan ini menggunakan pendekatan research and development atau REDD dengan metode pengembangan sistem prototype. Metode prototype dipilih karena memungkinkan pengguna terlibat secara aktif dalam proses pengembangan sistem sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dan disempurnakan melalui umpan balik secara berkelanjutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, langsung ke lokasi bank sampah. Selanjutnya ada wawancara dengan pengelolaan dan masyarakat. Ada pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya ada studi pustaka dari berbagai jurnal dan sumber ilmiah. Berdasarkan hasil analisis sistem berjalan, ditemukan bahwa informasi pengelolaan sampah, edukasi pemilihan sampah, dan informasi lokasi bank sampah belum tersedia secara pusat. Selain itu, masyarakat belum memiliki sarana untuk melakukan pencatatan aktivitas pengelolaan sampah secara mandiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan sistem informasi bank sampah berbasis web yang berfungsi sebagai media informasi, edukasi, penyedia informasi, lokasi bank sampah, serta pencatatan aktivitas pengelolaan sampah oleh masyarakat. Pada tahap perancangan sistem terdapat 2 aktor utama, yaitu ada admin yang bertugas mengelola seluruh data dalam sistem, pengguna atau masyarakat yang memanfaatkan sistem untuk memperoleh informasi dan melakukan pencatatan aktivitas pengelolaan sampah. Perancangan sistem juga mencakup use case diagram, activity diagram login, activity diagram pencatatan sampah, ERD, struktur basis data yang mendukung pengelolaan sampah, pengguna, artikel, edukasi, lokasi bank sampah, dan pencatatan aktivitas pengelolaan sampah. Selanjutnya, pengujian sistem dilakukan menggunakan 2 metode. Pertama, black box testing yang bertujuan memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, user accept testing atau UAT untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terbatasnya akses informasi pengelolaan sampah di masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem informasi bank sampah berbasis web yang berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pendukung pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Melalui penggunaan metode prototype, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, partisipasi, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.